Kita yang di Madura, pusaka-pusaka kita sendiri dibikin harus nunut orang Brunei, harus nunut orang Malaysia untuk sampai ke Eropa. Karena yang pesanan orang Malaysia, kita sering dapat Kanjeng Prasena yang returan. Sampai Malaysia dibikinkan warangkanya. Bisa situ tukang kayu dari kita juga. Lalu dijual ke Eropa, dan banyak orang Eropa sekarang yang tahu keris dari Malaysia. Baik, Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya tadi hanya nimpali sedikit saja tadi yang disampaikan oleh Romo Doni. Tadi disinggung tentang Rojo Molo. Rojo Molo itu juga ada ceritanya. Jadi Sinuwun PB 4 itu istri atau permaisuri beliau yang melahirkan PB 5. Itu keturunan dari Cakraningrat 3. Ya, Madura, Bangkalan. Dan konon waktu itu sakit, kemudian ada kasak kusuk di istana bahwa sang ibunda mau dikembalikan ke Madura. Nah, pangeran yang merupakan putra mahkota ini sedikit merajuk gitu, marah dan menghadap ke, kalau pangeran zaman dulu kan calon pengganti raja itu kan juga punya pasukan. Jadi beliau menghadap ke Sinuwun PB 4, ayahandanya, apa betul ayahanda mau memulangkan ibunda? Kalau memang benar, maka biarkan atau izinkan Ananda yang mengantar ibunda beserta seluruh pasukannya Ananda. Nah ini kan gelagat perpecahan lah ya. Khawatir putra mahkota ini nanti akan menghantam beliau sendiri. Akhirnya beliau mencoba untuk berkompromi. Oh enggak benar itu, kamu dengar dari mana? Malah saya dengar kamu katanya bikin keris bagus, itu yang Kanjeng Kiai kaget dari Meriem itu buatan PB 5. Kemudian buat perahu Rojo Molo. Ayo kita ajak ibumu untuk jalan-jalan Bengawan Solo dengan perahu Rojo Molo, dan alhamdulillah sakit yang diderita ibundanya sembuh. Akhirnya Rojo Molo itu kemudian dipakai sebagai handle Rojo Molo. Itu ceritanya. Jadi fix PB 5 sampai ke bawah itu separuh darahnya Madura. Udah fix itu dari cerita itu. Kemudian tadi ditanyakan tentang Madura di India. Saya punya teman di Forum Komunikasi Keraton Nusantara FSKN yang salah satu pengurusnya itu namanya Yang Mulia Dharma Mitra Sigamani. Ini doktor beliau. Indianya beliau itu Mathura, 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 dan di sana itu ada karapan sapi. Di Mathura India itu ada karapan sapi. Mereka juga menggunakan pakaian merah putih belang-belang itu. Di Mathura, apakah sama dengan Manduro yang Baladewa tadi? Karena apa? Di Bangkalan pusaka utama Kesultanan Bangkalan itu Kiai Nanggala dan Alugara, Nanggolo dan Alugoro. Persis Bolodewo. Jadi saya menjadi kok Madura mbek India podo mbek wayang podo, saya nggak ngerti irisannya ada di mana. Pasti ada keterpengaruhan budaya, ada keterpengaruhan peradaban di zaman lalu. Dan Alugoro dan Nanggolo ini adalah pusaka yang dipegang oleh Raden Segoro. Raden Sagara ini yang cikal bakalnya Pulau Madura. Jadi Madura lama itu sebelum terbentuk Pulau Madura itu adalah oro-oro dengan satu titik, ada gunung namanya Gunung Geger. Ya. Nah, ada Prabu Giling Wesi ceritanya di tanah Jawa, itu punya putri. Putrinya menelan bulan kemudian hamil. Oke, ini folklornya, menelan bulan kemudian hamil. Raja malu karena kok putri ini tiba-tiba hamil orang bojone, kan begitu. Akhirnya Patih yang itu namanya Ki Poleng, yang akhirnya dikenal dengan nama Ki Poleng, itu diminta untuk membawa putri itu ke hutan untuk dieksekusi. Ternyata dibacok, dibunuh tidak
mati putri ini. Akhirnya Ki Poleng membuat rakit itu dinaikkan putri itu di sana, ditendang dengan ilmunya nyampe ke Maduoro yang akhirnya jadi Maduro. Di Gunung Geger lahirlah putranya namanya Raden Segoro. Itu Babat Bangkalan. Babat Sumenep yang ceritanya seperti itu, yang Adipodai, Adirasa yang kemudian melahirkan Joko Tole, itu mirip-mirip seperti itu. Saya nggak ngerti mana yang lebih dulu, yang cerita Giling Mesi Raden Segoro Ki Poleng ini ataukah yang Joko Tole, tapi mirip, semuanya mirip. Maduro itu Maduoro karena di Oro-Oro itu kemudian si bayi yang dilahirkan oleh putri tadi itu diminumi madu yang dari lebah, ada sarang lebah di situ. Jadi ceritanya seperti itu. Ya itu memperkaya cerita kita kan, begitu folklore kita. Kemudian dari Om Jimmy tadi buku, saya minta doa dan dukungannya aja. Mudah-mudahan keris Madura antara mistik dan abutmen ya mek digenti Jawa aja ya. Ini judulnya kan keris Jawa antara misalnya lagi keris Madura antara mistik dan nalar. Entah iya seperti ini, entah tidak, yang penting amanahnya adalah tulis buku tentang keris Madura yang lengkap, kan begitu, supaya bisa menjadi satu literasi sehingga orang kalau belajar keris Madura gak angel, kan langsung ke sana. Dan saya masih punya satu buku tua yang berisi pamor ini namanya pamor simbolik ya, namanya apa ya kalau di Madura namanya ya, pamor simbol. Jadi kalau kotak letaknya di sini namanya apa, kalau model kayak begini namanya apa, itu sak buku. Jadi pamornya bukan seperti di Jawa yang wasmuta, wulan-wulan atau pamornya itu pamor lambang. Kalau ada huruf S, huruf I, huruf ini ada kotaknya, ada segitiga, itu pamor wirasat. Jadi ada, saya pernah satu buku yang masih saya simpan, mudah-mudahan masih ada nanti abongkare, pamor wirasat dari Madura. Bukunya kuno. Jadi itu yang pegang hanya orang-orang lawas lah, yang orang-orang kuno, yang kita agak sulit dapatnya itu. Mudah-mudahan itu nanti disatukan dengan buku ini. Sehingga makna perlambang pamor itu tidak hanya pamor secara keseluruhan, tapi wirasat-wirasat yang ada di masing-masing bilah, di sudut-sudut bilah itu ditafsirkan juga, memiliki nilai juga. Kalau hulu keris disebut landian, betul. Warangka di Madura itu ada 3, jadi saya agak bisa berbangga diri karena apa? Beberapa daerah warangkanya itu satu jenis. Ya sudah warangka, yang penting lambangnya adalah perahu, bahtera, terus kemudian hulunya itu orang. Jadi melambangkan kita manusia yang mengarungi bahtera kehidupan. Tapi di Madura hampir mirip dengan Jawa. Jadi ada yang gayaman, ada yang daunan, yang ladrang atau yang berangga. Gayamannya itu yang daleman ukir itu ada cirinya, ada mahkota karena dia dipengaruhi mungkin oleh Belanda atau apa, saya nggak tahu ya. Ada gambar mahkota dan ada kuda panoleh, kudanya Joko Tole. Kemudian ada yang model sandang walikat yang warisan dari Majapahit. Saya nyimpen beberapa keris, bentuknya sandang walikatnya agak lucu, kotak-kotak, kotak kiri, kotak kanan gitu aja. Itu sandang walikatnya Madura. Gitu. Jadi di Madura pun seperti di Jawa atau Sunda terdapat 3 jenis warangka. Ini menyangkut peradaban, Om Jimmy. Kenapa saya katakan begitu? Warangka beranggah atau ladrang atau daunan itu pasti dipakai di momen-momen besar, momen-momen pisowanan agung, momen-momen pesta seperti itu. Kalau yang gayaman itu dipakai padintenan sehari-hari, ya, yang lebih casual. Kalau yang sandang walikat itu dipakai untuk kita kalau mau keluar malam bertapa atau ke gunung, ke hutan, kemana, supaya tidak gampang rusak dan lebih mudah untuk dicabut. Biasanya perang juga pakai sandang walikat. Makanya kalau perang pakai ladrang itu ya lucu. Atau bahkan perang pakai gayaman itu juga lucu. Yang benar kalau perang itu pakai sandang walikat. Dulu Tumenggung itu ya tentara sebetulnya. Inspirasinya itu kalau menurut saya dari tentara. Jadi begini, Madura itu terkenal dengan Laskar Madura di tempo dulu sampai sekarang.
Sampai di Mataram di zaman Sultan Agung pun Laskar Madura kuat. Zaman Raden Wijaya mendirikan Majapahit itu suplai Laskar Madura juga banyak. Nah, karena mereka itu sudah terbiasa dengan tentara-tentara perangnya, maka lambang-lambang ketentaraan itu juga melekat di dalam budaya keris. Makanya simbol itu dimasukkan. Itu kan soldier itu pakai kayak topi baja. Jadi topi bajanya ada beragam. Ada topi baja yang model Romawi, yang model kayak nutup matanya gitu, ada yang model kayak capil saja, ya kayak model-model Eropaan lah gitu. Itu menginspirasi mereka. Betapa mereka itu punya pasukan yang memang diandalkan di setiap zaman, di setiap zaman. Bahkan kalau di Madura Barat, di mana di Bangkalan, kami punya laskar perempuan. Laskar perempuan ini tugasnya berada di belakang untuk mengobati yang luka-luka atau yang lari dari perang. Kalau ada laskar yang di depan kemudian perang, lari ke belakang, dibacok sama yang perempuan. Berarti kamu enggak laki-laki. Itu ada di Bangkalan ada laskar perempuan. Saya lupa namanya, nanti saya tanya lagi. Sumbernya masih ada, sumber primernya masih ada. Nanti akan saya kaji lagi. Kemudian dari Mas Agung Dayu tadi tentang tanggapan miring tentang keris, ya itu tanggung jawab kita semua. Tapi saya turut bergembira bahwa sekarang, nah ini juga, ini kan capilnya kan capil, ini kan tidak mungkin, Londo aja tidak gini capilnya. Ini pasti model-model Romawi, Yunani gitu kan, model-model Eropa kuno kan. Menurut saya ini adalah inspirasi bahwa betapa Madura itu kaya akan laskar perang yang sudah terpengaruh oleh prototipe pakaian laskar perang di dunia, di belahan bumi manapun, sehingga itu diabadikan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah ini adalah gayaman daleman Sumeneb dengan ukiran yang sangat detail, ada mahkota, ada kuda terbang, ada naga. Ini lengkap ini. Wah, luar biasa, saya gede-gede kalau dengan komandan satu ini saya yang geblak. Tugas kita Mas Agung untuk mengedukasi, tapi sekarang ini dengan maraknya sosial media segala macam, Mas Dian itu luar biasa eksplor untuk keris-keris ini. Keris-keris Malaysia buatan Madura, ini yang dimaksud Madura sekarang ya. Madura sekarang itu setelah saya tinggal beberapa waktu yang lalu ketika saya jadi pembina pengrajin itu tidak kurang dari 6.000 bilah keris setiap bulan yang diekspor ke Brunei, Malaysia, Thailand. 6.000 bilah. Belum yang ke Pasar Turi, belum yang ke Jatinegara ya. Sekarang apakah 6.000 angkanya saya nggak tahu. Bisa jadi lebih. Karena keris itu kan keris-keris apa ya, souvenir, keris-keris yang apa istilahnya yang tidak dalam ya bukan pusaka lah ya, kelasnya kelas souvenir dan kelas ageman untuk baju adat. Jadi untuk perlengkapan baju adat. Perlunya literasi Madura. Oh betul, tadi saya dukung. Insya Allah nanti mudah-mudahan lah ya. Identitas keris Madura di mata dunia. Saya pikir ini perlu di-boomingkan bahwa Madura seperti Tuban. Di setiap ini putri satu yang tadi waduh. Lah ya saya jadi putra satu. Ini putri satu. Potre koneng. Jadi saya bisa katakan bahwa Madura itu hampir mirip dengan Tuban. Di semua peradaban kerajaan itu ikut. Mau Singosari, Yono Keduro, Yono Tuban. Mojopahit, Yono Meduro, Yono Tuban. Ya toh, Demak, Yono Meduro, Yono Tuban. Dua daerah ini ikut terus. Pajang ya ada Madura, ada Tuban. Sampai ke Mataram ada Madura. Bahkan empu-empu Mataram itu banyak dijiwai, khususnya yang Solo ya, yang PB. Surakarta itu banyak keturunan dari Brojoguno. Brojoguno itu terkenalnya apa? Beliau mampu membuat keris yang mampu menembus baju zirah, baju baja. Zaman dulu kan pakai baju untayan baja itu yang untuk ditembak, meletik gitu aja, ditombak, bleset gitu aja. Tapi dengan keris Brojoguno koyak. Kenapa? Karena kandungan atennya yang dari baja itu pilihan. Saya nggak ngerti kan gimana. Kalau sekarang kan tesnya para bakul, keris Brojoguno ada koin ditusuk, tembus telu tambah luwe api, tembus siji wis api.
Itu saya pernah melakukan eksperimen untuk menduplikasi keris-keris Bojokuno. Secara tandingan masuk, secara koin tembus 1. Bahannya ada yang bisa kita eksplor. Bentuk, bahan itu sudah kita tebus. Insya Allah tantingannya barang ya masih enak. Ya, artinya apa? Orang tertarik untuk nih dia nonok keris sapi kalau ngono masuk saya tidak iso. Harusnya bisa. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan dari yang diskusi awal. Tadi saya di luar ada banyak pertanyaan. Sebagian sudah saya jawab, tapi singkat-singkat. Barangkali nanti mau diteruskan di sini, monggo. Silakan. Mungkin Romo Dodi mau nambahkan? Saya derek kenapa? Tadi yang dawuhnya Mas Jimmy tentang apa? Terutama deder tumenggungan. Kok lalu dalam konsep tumenggungan tapi kok variannya banyak sekali. Nah, ini sangat berbeda dengan di Mataram, Jogja, Solo pakai wondo aja. Kalau tunggak semi harus plak seperti ini pakai belat. Wondo misal di Jogja ada Banaran, ada ini harus begitu. Solo juga. Nah, uniknya Madura, mereka sangat ekspresif. Dan asal dalam bentuk konsep temenggungannya di sana. Nun sewu mirip batiknya. Batik di Madura itu satu kain, tidak ada yang sama kecuali mesen sarimbet ya untuk suami istri. Karena lebih ke motif kecil-kecil yang ditempel-tempel. Tidak yang sama. Nah, yang dinamai motifnya ini godong ini sulur ini. Tapi begitu dibabar jadi kain, di Madura tidak ada yang sama, seperti sidik jari. Kalau mau sarimbet harus mesen. Kami suami istri mesen kain 2 untuk dibikin 2 baju atau 2 kain. Kalau tidak mesen, dibikinnya beda, sangat ekspresif. Nah, sehingga ketika membuat tumenggungan, saya rasa sama ya. Jadi asal ini tumenggungan, ya satu orang yang sama suatu hari bikin 2 tumenggung bisa beda gitu. Nah, itu mungkin dari yang kedua. Saya nyoba nanggapi yang Mas Agung. Ini kita ini seperti Nun Sewu gimana? Anak ayam tapi belum bisa makmur di lumbung, padahal hidupnya di lumbung. Kita ini potensi besar sekali, terutama di penempaan besi ya. Kita punya juaranya Madura ini Sumenep. Bayangkan katana Jepang, katana anak kecil katana ya. Katana Jepang itu kalau dulu punya tanda tangan di besinya oleh si empunya pedang, ditatah di besinya pedang katana itu. Lalu si empunya pedang bikin surat, dia yang nulis apa sertifikat ya. Kalau sekarang masih bikin ya Empu Sungkowo, Empu Ngadeni itu masih bikin. Nah, ketika Jepang era modern yang bikin suratnya itu Kementerian Kebudayaan, pakai foto lalu ada nomor seri gitu. Lalu yang pakai masih surat lama nggak boleh keluar dari Jepang karena pasti heritage, pasti cagar budaya. Karena pakai surat lama yang tulisan si empu pedang katana itu pasti cagar budaya, tidak boleh keluar. Yang boleh keluar yang pakai surat kementerian, artinya walaupun buatan tradisional pandai katana Jepang asli, tapi era modern tetap pakai tata cara tradisional, ya, dilipat-lipat. Nah, itu boleh keluar. Paling murah tahun 2000-an waktu itu 80 juta kalau di kursiennya. Tapi dioyak-oyak dan ngantri orang. Nah, lalu ada pangsa pasar KW-nya. Pangsa pasar KW-nya persis ada jihada tadi itu. Jihada itu mono besi mono yang karena dilipat-lipat keluar pola, tapi tidak ada penambahan zat lain, namanya jihada. Jadi kalau kita lihat bilah katana itu nanti ada jihadanya, tidak ada penambahan pamor. Karena mereka juga tidak pakai proses. Kalau kita kan laminasi baja yang dilaminasi besi lalu dikatalis pamer kalau gitu. Kalau mereka keluar jihada lalu ada hamon. Hamon itu yang pakai tanah liat di sepuhnya itu. Ada yang versi KW cuma 8 jutaan kalau di kurs, tapi buatan Cina. Dia pakai piston. Pakai mesin. Orang tinggal nginjek-nginjek itu kan pedalnya di bawah. Artinya yang di Jepang asli masih tradisional, masih otentik Jepang, masih dilipat manual pakai tangan, paling murah 80 juta tahun itu. Sekarang mungkin lebih ya. Lalu yang versi KW-nya 8 jutaan, mungkin juga lebih sekarang, pakai piston. Juga ngantri orang. Karena memang kebudayaan Jepang orang sudah tahu, dan dalam konteks akhirnya kita bicara apa ya? Strategi kebudayaan Jepang, bagaimana menyiarkan keagungan bangsanya juga lewat budaya, padahal kalah perang.
Bayangkan negara yang kalah perang bisa agung naik, dan dari sisi teknologinya barangnya kita pakai, kita beli, dari sisi budayanya juga kita menjadi konsumennya, baik dari film, musik, fashion, ataupun itu termasuk katananya yang asli 80 jutaan ditunggu karena bikinnya lama, yang KW yang buatan Cina juga dicari orang, dan Cina ngambil untung dari situ. Nah, kita yang di Madura, pusaka-pusaka kita sendiri dibikin harus nunut orang Brunei, harus nunut orang Malaysia untuk sampai ke Eropa. Karena yang di pesanan orang Malaysia, kita sering dapat Kanjeng Prasena yang returan. Jadi produk yang dipesanan orang Malaysia tuh, misalnya pesan 1000 kan dibikinkan 1020. Dari yang 20 itu, ini saya enggak mau. Itu aja bagus. Dan itu mahal. Misalnya di Maduranya aja bisa sampai 1 juta itu bilah dok, dan itu kategori mahal itu. Karena emang Malaysia mesennya mahal. Sampai Malaysia dibikinkan warangkanya, bisa itu kayunya dari kita juga, lalu dijual ke Eropa, dan banyak orang Eropa sekarang yang tahu keris dari Malaysia. Nah, ini kan agak ironi dari yang cerita Jepang dan Cina KW tadi kan, seharusnya kita bisa mengambil sisi ekonomi dengan strategi tertentu seperti itu. Saya sendiri pernah ke Eropa tahun 2005-an. Saya pakai peci hitam itu kayak dan Samson pakai. Orang langsung teriak Jakarta, Soekarno. Sekarang kita pakai peci hitam, orang nyebutnya Kuala Lumpur, Malaysia. Di Eropa fakta itu. Artinya ada di sana genjot tentang propaganda dan promosi kebudayaannya di Malaysia. Kita berarti menurun gitu. Bayangkan orang di Eropa nyebut peci itu Jakarta karena Bung Karno ke AA, Soekarno Jakarta. Tapi setelah itu tidak ada lagi bagaimana kita promosi kebudayaan di luar negeri. Terakhir masuk ke AA dengan peci hitamnya. Sekarang kalau kita pakai peci hitam itu ke Eropa, orang nyebutnya Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, ini PR kita bersama. Lalu memang buku ya, saya nyimpen PDF dan buku-buku ini. Kok malah yang bikin buku budaya Madura sama Madura itu orang UGM, Pak Kunto Wijoyo, Pak Sartono Kartodirjo. Dan ini menarik karena sebagai disertasi Pak Sartono membuat tulisannya adalah kota-kota maritim pesisir Madura. Kalau Pak Kunto Wijoyo dari sejarah sosial, pergeseran sosial. Lalu loh, yang orang Madura sendiri padahal banyak kampus, kok belum nulis ini? Nanti kita nulis juga ya sahabat. Karena sedikit banyak kita ada daerah Maduranya juga. Nah, yang unik yang ditulis oleh Pak Kunto Wijoyo, walaupun ada juga yang memberi, bukan kritikan ya, melengkapi tesis dari kayaknya orang Madura yang kuliah di UGM, Mas Saiful Anam, itu membuat tesis, tulisannya adalah menanggapi bukunya Pak Kunto Wijoyo. Nah, Pak Kunto Wijoyo menulis, orang Madura dulu kalau istrinya mengandung itu nyiapkan besi, ditaruh di dekat pasar yang orang bisa tahu kalau lalu lalang. Lalu kalau secara berapa lama dilihat besinya hilang diambil orang, berarti itu nggak bagus buat anaknya, nyari besi lagi. Ketika hendak hilang baru dibawa ke Pande untuk dibikinkan pusoko. Biasanya bikin 3 atau 2. Ini kata penelitian Pak Kunto Wijoyo secara antropologis ya. Beliau meneliti, mewawancara orang-orang karena memang data bukunya sedikit, data tulisannya. Nah, biasanya dibikin 2 atau 3, yaitu keris dan tumbak atau keris, tumbak dan todi begitu, pisau ya. Nah, itu tentunya sekarang sudah tidak ada tradisi itu ya. Berarti kalau arek celurit kan pesanan susulan, bukan bawaan orok. Jadi bayangkan orang Madura itu belum lahir sama ayahnya sudah disiapkan pusaka yang jadi seket, itu berarti tumbaknya itu ya, daripada bawa landian panjang-panjang dijadikan seket itu. Karena kadang hanya bikin keris dan tombak atau bikin keris, tombak dan todi. Nah, yang menarik adalah kok tokoh-tokoh sejarawan terkenal, karena dua sejarawan itulah bapak sejarawan Indonesia. Itu menuliskan disertasinya itu kebudayaan Madura. Justru begitu menarik sebagai kebudayaan Madura, termasuk raja-raja Jawa juga. Nah, tapi kok orang di Maduranya belum nulis tentang Madura. Nah, ini nanti kita bantu karena kami sendiri juga ada silsilah Maduranya. Mungkin itu ada lagi tadi baru menanggapi 2
dua pertanyaan sih. Monggo lajengaken yang lain. Terima kasih. Sudah panjang sekali dan lebar. Saya rasa informasi tadi sudah sangat cukup. Nanti kalau pengen lihat lengkap dan ringkasannya, lihatlah Dunia Dian. Itu nanti akan disimpulkan di sana. Saya tidak mau menyimpulkan di sini, nanti rekan-rekan nggak bisa melihat Dunia Dian. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini tadi saya berjanji memberikan hadiah ada 4 lawong. Nah, ini harus dikasih siapa ini hadiah? Ada 2. Kurang 2 lagi ya. Monggo Mas Samson nanya terus siapa? Ya, artinya gini, yang 2 saya serahkan, Mas Dian diserahkan ke siapa? Karena waktunya nggak mungkin, ini udah jam segini. Karena apa? Kita belum wisata keris. Gitu. Habis ini kita wisata keris. Nah, oke, berarti bijak gitu, berarti bijak. Jadi nanti menyiapkan di rumah. 3. Kan saya tadi sudah bilang Ya, kalau siap. Madura, ono Yang satu Mas Agung. Mas Agung Sedayu. Madura Mataram itu ya pasti Bang Guru. Ya. Limited edition. Terima Ya, kasih. 1, Sebenarnya 2. ini agak tidak adil lah. Karena saya sama Mas Jim ini wartawan kerjanya bertanya.